Bismillah, HP yang satu ini sepertinya dirancang untuk mereka yang suka hal-hal besar. Dimulai dari layarnya ya, besar, 6,9 inci. Kalau ingat zaman dulu, HP 5 inci saja sudah dibilang gede, dan hanya HP kelas flagship saja yang dulu layarnya sebesar itu. Iya, di mana dulu itu tablet bahkan rata-rata masih 7 inci saja ya. Jadi nampaknya memang zaman sudah berubah. Sekarang malah HP entry level bisa sebesar ini layarnya. Baterainya juga besar 6000 mAh. Walau sekarang standar besar kayaknya sudah ada di level 7000 mAh ya. Tapi lumayan lah. Selain dengan charger bawaan 33 watt, Poco C85 ini juga masih bisa terima power delivery 20 watt. Dan ini nih yang jadi nilai jual utama dari HP ini, RAM besar serta storage yang juga besar. Ya, terlebih setelah kondisi saat ini, di mana harga komponen memori meningkat akibat demand tinggi, ini bisa makin menjadi terasa istimewa, di mana HP di bawah 2 juta punya RAM 8 GB dan storage 256 GB yang juga masih dibekali slot microSD dedicated. Sebetulnya ada satu lagi sih yang besar, yaitu kameranya yang beresolusi besar di 50 megapiksel. Tapi udah standar kali ya buat level harganya. Yang saya nilai baik justru adalah hasil fotonya yang gak neko-neko. Ya, tidak ada overexposure, meteringnya enak, dynamic range juga cukup baik, serta tidak ada tone warna yang harsh di hasil kameranya. Selfie lumayan, detailnya memang nggak tinggi karena cuma 8 megapiksel, portrait kurang rapi di tepian objek, tapi overall masih usable. Teman-teman udah lihat kan hasil fotonya? Gimana? Setuju nggak dengan pendapat saya? Kalau untuk video standar lah ya, bukan buat konten jelas, di mana perekaman maksimal Full HD 30 fps saja, stabilisasi minim dan audionya juga pas-pasan. Ya, karena mikrofonnya cuma satu, jadi silakan cek sampel videonya di akhir ulasan ini. Kalau kamu tak suka HP besar, maka tidak ada alasan lain untuk meminang Poco C85 ini. Karena sejatinya RAM dan storage sebesar itu akan lebih baik jika dipadankan dengan dapur pacu yang lebih bertenaga. Ingat, HP ini masih pakai Helio G81 Ultra, prosesor 12 nanometer milik MediaTek yang membuatnya dipastikan masih menggunakan storage bertipe eMMC. Prosesor ini jelas kelasnya masih di bawah prosesor 6 nanometer, entah itu dari MediaTek semisal Helio G99 sampai Helio G200 atau Snapdragon 685 kalau dari Qualcomm. FYI, prosesor 6 nanometer sekarang sudah banyak digunakan loh di HP-HP yang harganya 1,5 jutaan. Walau begitu, performa Helio G81 Ultra masih lebih baik lah ya dari prosesor 12 nanometer milik Unisoc semisal T7250. Bahkan yang ini dipakai main PUBG Mobile masih bisa dapat settingan balance ultra hingga HD high. Lalu gameplaynya juga lancar dan masih sangat bisa dinikmati untuk fan session. Ya kalau buat push rank sih nggak dulu kali ya. Karena meski loudspeakernya bisa di-boost hingga 200% volume, tapi masih mono, jadi nggak bisa bantu buat nebak arah lawan. Saran saya, mending pakai headset saja, kan jack audio 3,5 mm masih ada tuh. Sementara kalau buat nonton YouTube sih udah oke ya, suaranya lantang. Nah, dengan resolusi HD+, pada dimensi layar 6,9 inci ternyata nggak gimana-gimana. Nonton video saya sendiri dari YouTube masih cukup tajam, dan dipakai anak juga saya yakin nggak bakal banyak protes deh. Ya nggak burik-burik amat lah ya. Layar IPS ini juga sudah memiliki refresh rate hingga 120 Hz. Tapi buat yang tak suka notch, pintu keluar ada di kiri dan kanan Anda ya pemirsa. Ya gimana ya, brand yang lekat dengan kaum menang-mending kok belum pakai punch hole di harga yang sudah hampir mepet ke 2 juta. Serius, jika HP ini dijual pada harga 1,5 jutaan sih, berbagai pemakluman bisa saya berikan. Mulai dari notch, dapur pacunya, hingga ukurannya yang bongsor banget. Namun, seiring naiknya harga komponen memori, mungkin jadinya kita harus pasrah dengan harga Poco C85 saat ini. Sambil terus berharap bubble-nya segera pecah dan harga memori kembali normal. Ya, sekali lagi HP ini memang diperuntukkan buat mereka yang suka sesuatu yang serba besar. Mungkin mereka yang masih bingung butuh tablet atau tidak, tapi terbentur dana juga dan tetap butuh device yang mudah dibawa-bawa dengan layar yang lebih lega.
Mungkin itu ya target pasar yang disasar Xiaomi untuk Poco C85 yang entah kenapa harganya nyaris tak berbeda dengan Redmi 15C yang speknya sama persis ini. Bingung ya? Daripada makin bingung, saya sudahi dulu deh pembahasannya. Silakan disimak sampel kameranya dan boleh banget cek produk-produk YouTube Shopping yang saya munculkan di bawah video ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps, sambil jalan dipegang dua tangan. Silahkan simak audionya juga ya. Tilting, panning, masih di Full HD 30 fps sambil jalan. Masih Full HD 30 fps setelah update software ke patch November 2025. Sambil jalan. Kamera depannya juga Full HD 30 fps buat rekam video sambil dipegang satu tangan. Tilting, ada backlight, tilting lagi, dan panning. Silahkan disimak audionya ya. Kamera depan lagi, ada backlight, tilting, warnanya langsung berubah, panning. Sambil jalan tetap simak audionya ya, banyak suara burung dan ada sedikit suara gemericik air.